Halo, assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Data Bromland. Hari ini saya akan membahas tentang tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Anggota tumbuhan berpembuluh tidak berbiji adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku sudah termasuk ke dalam tumbuhan Cormopita karena sudah memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Akar pada paku bersifat seperti serabut yang ujungnya dilindungi oleh kaliptra, tudung akar. Batang pada sebagian besar paku tidak terlihat karena berada dalam tanah dalam bentuk rimpang. Akan tetapi, ada pula yang memiliki batang di permukaan tanah yang bercabang, seperti pada Cyathea. Filum Lycophyta. Filum Lycophyta atau Lycophyta yang masih hidup saat ini merupakan peninggalan dari suatu bentuk masa lalu yang jauh lebih berlimpah jumlahnya. Banyak Lycophytes tumbuh di pohon tropis sebagai epifit, tumbuhan yang menggunakan tumbuhan lain sebagai sumber substrat tetapi bukan parasit. Nama umum untuk tumbuhan ini adalah club moss, lemut gada, atau ground pine, pinus tanah. Meskipun tumbuhan ini sebenarnya bukan lumut dan bukan juga pinus, tumbuhan kecil ini memiliki rizoma horizontal yang akan menjadi akar dan cabang vertikal, dan memiliki daun sejati yang mengandung untayan-untayan jaringan pembuluh. Sporogia Lycophyta terletak pada daun khusus yang disebut sporofit. Ini adalah gambar dari Lycophyta. Pacorane selaginella. Pacorane selaginella adalah marga sekelompok tumbuhan berpembuluh yang merupakan satu-satunya anggota suku Selaginellaceae. Tumbuhan ini berkembang biak dengan spora bebas sehingga dianggap sebagai bagian dari tumbuhan paku. Pteridophyta, meskipun sekarang cenderung untuk dipisahkan dalam kelompok tersendiri bersama-sama, paku kawat, kumpai, dan paku rantai. Lycopodiales serta Isotes dalam satu divisi tersendiri. Lycopodiophyta rane memiliki ciri daun kecil dan sederhana, disebut mikrofil, yang menyerupai sisik pipi dan duduk, tidak bertangkai, serta heterosporik, menghasilkan dua tipe spora yang berbeda ukurannya. Pertumbuhan cabang dan daunnya tidak berupa gulungan membuka seperti paku sejati, sehingga memang sebenarnya rane dan kumpai bukanlah tumbuhan paku. Ciri-ciri paku rane selaginella. Rane memiliki ciri daun kecil dan sederhana, disebut mikrofil, yang menyerupai sisik pipi dan duduk, tidak bertangkai, serta heterosporik, menghasilkan dua tipe spora yang berbeda ukurannya. Ini adalah gambar dari Rane selaginella. Lycopodiophyta paku kawat. Divisi Lycopodiophyta, ada yang menyebut Lycophyta, adalah sekelompok tumbuhan berpembuluh Tracheophyta yang menjadi bagian dari kerajaan tumbuh-tumbuhan Plantae. Kelompok ini dianggap sebagai tumbuhan berpembuluh yang termasuk tertua yang masih bertahan hingga masa kini, dengan fosil-fosilnya ditemukan berumur hingga 410 juta tahun lalu. Penciri utamanya adalah memiliki helai daun kecil-kecil dan dianggap primitif yang disebut mikrofil. Setiap helai mikrofil hanya memiliki satu pembuluh atau urat daun yang berbeda dari daun megafil. Tumbuhan paku artis sempit atau tumbuhan berbiji yang berpola rumit. Kelompok ini masih sering dianggap sebagai bagian dari tumbuhan paku karena pola pergiliran keturunan yang mirip dengan bentuk sporofit. Karena pola
generasi penghasil spora yang dominan. Meskipun penampang lintang, poros utama tubuhnya sederhana, yang dikenal sebagai protostel. Ciri-ciri Lycopodiophyta atau paku kawat. Paku kawat memiliki ciri-ciri berdaun kecil dengan susunan spiral, batang seperti kawat. 3. Sporagium muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus kerucut. 4. Umumnya hidup di darat. Ini adalah gambar dari paku kawat. Habitat paku Rane selaginella. Habitatnya di darat, terutama pada lapisan bawah tanah. Di dataran rendah tepi pantai, lereng gunung 350 meter di atas permukaan laut, terutama di daerah lembab, dan ada juga yang bersifat epifit, menempel pada tumbuhan lain. Manfaat paku Rane selaginella. 1. Mengurangi resiko kanker. 2. Mengatasi gangguan pencernaan. 3. Meluruhkan lemak jahat. Mengobati batuk. 5. Mengatasi nyeri perut. 6. Mencegah mak. 7. Mengatasi meriang. 8. Menyembuhkan hipertensi. 9. Mengatasi hipotensi. 10. Anti stres. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.